Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel di Gunung Horeb di depan Musa pernah menyatakan bahwa saya tidak mau dengar Tuhan Allah. Saya tidak mau, kami tidak mau melihat api yang besar. Kami takut mati. Mungkin ini mewakili kita semua juga, bahwa banyak di antara kita yang merasa nyaman, sehingga ketika berhadapan dengan pastornya kah, atau bahkan mulai diajak untuk mendalami kitab suci kah, seringkali enggan. Karena apa? Ketika saya membaca kitab suci, mendengarkan sharing orang, itu seringkali saya juga tergugat hati saya, dan itu membuat saya tidak tenang. Karena saya sebetulnya tidak tenang hanya karena saya masih punya mau pada kenyamanan yang saya hidupi selama ini. Tidak perlu susah-susah untuk berubah, tidak perlu susah-susah untuk memperbaharui diri, mengoreksi diri, sehingga saya takut untuk mematikan apa yang hanya menjadi kebiasaan yang menyenangkan hati saya. Karena untuk berubah itu menyakitkan. Walaupun demikian, Allah Yahweh, Allah Israel menerima itu, ya. Tidak apa-apa, benar juga. Sehingga Allah Yahweh mau mengirimkan utusan-utusannya, para nabinya. Zaman Musa, bangsa Israel menjadi takut kehilangan tokoh sosok nabi, karena tadi merasa bahwa bangsa Israel orang yang berwibawa, orang yang berkarisma seperti Musa itu tidak ada lagi. Mengapa? Sehingga mereka khawatir, kalau tidak ada ini nanti panutannya itu kepada siapa? Ungkapan bangsa Israel di Gunung Horeb yang disinggung oleh Musa menjadi nubuat juga tentang kedatangan Yesus Kristus, yang nabi dari segala nabi, Allah yang memanusia, Allah yang menjadi manusia. Kalau Allah datang dengan dirinya, ya, mungkin ya, bisa senang, atau kita bisa ketakutan seperti orang Israel. Musa sendiri mengalami, ya, ketika dia ditegur oleh Allah sendiri, mau lihat semak belukar yang bernyala-nyala api, penasaran. Api membakar tapi semak belukar tidak terbakar, ini apa? Dia lur-lur dan mulailah menginjak tanah yang disucikan itu oleh Allah. Musa, Musa, tinggalkan kasutmu. Ketika Musa tahu apa yang terjadi, Musa menutup mukanya.
supaya dia tidak terbakar habis mati. Ini menjadi satu ilustrasi semua. Meninggalkan kasutnya berarti saya meninggalkan tabiat-tabiat saya, kebiasaan-kebiasaan yang saya hidupi ini selama ini yang tidak selaras, supaya bisa dibakar habis. Tapi pada saat dibakar itu menyakitkan, perih. Semua ini tujuannya Yesus yang datang ke rumah ibadah di Kapernaum. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencari yang hilang. Yang hilang bukan berarti kamu tidak pergi ke gereja dan sampai sekian lama, bukan hanya itu. Tetapi walaupun di gereja, hatimu pun tidak di gereja. Dan saya pernah katakan, setan yang paling banyak bukan di kuburan, tapi di gereja. Nah persis, Yesus sendiri menemukan setan yang merasuki manusia. Di mana? Di rumah ibadat. Jadi belum tentu kita yang duduk di sini itu juga fokus pada Ekaristi. Bisa saja badannya di sini, rohnya di mana-mana, karena terganggu oleh hal-hal lain, sekecil apapun itu. Jadi ini yang mau dibersihkan, ini yang mau dikuduskan. Agar apa? Agar kita yang hadir, yang datang untuk beribadah ini layak dan pantas untuk tetap menjadi milik Allah, menjadi kawanan domba Allah. Tapi hal yang demikian pun seringkali kalau imam memberikan renungan itu mungkin ya malas dengar, walaupun matanya ke sini, ya toh. Membela diri, hatinya di dalam hatinya, bahkan tersinggung buta. Yang muncul apa? Setan mengobarkan amarah, walaupun kita duduk di sini, walaupun matanya tertuju kepada mimbar ini, tetapi hatinya bergolak, berkonfrontasi iya, tetapi bergolak karena kobaran amarah, kobaran dendam. Mengapa ini terjadi? Karena seringkali kita tidak fokus. Pergi mau sembahyang ke gereja tergopoh-gopoh. Oh OTW, iya OTW, telat, sudah 15 menit. OTW dari mana? Kamar tidur ke kamar mandi. Itu OTW namanya. Sehingga tergopoh-gopoh, buru-buru, sampai di halaman sana usah-usah. Seringkali kita sibuk untuk menuruti keinginan hati kita sendiri. Sudah tahu besok itu hari Minggu, tapi saya lebih suka menuruti hobi-hobi saya. Apa saja hobimu? Sampai larut malam tinggal pulang ke rumah, anak istri sudah tidur, kamu baru masuk rumah. Dan akhirnya apa? Banyak alasan capek, banyak alasan mengantuk, banyak alasan telat bangun. Dan semua itu lebih menyita waktumu. Bahkan secara tidak sadar menyita kebebasan hatimu untuk memilih, saya perlu dikuduskan. Setelah saya menjalani hari-hari saya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu,
dan saya datang untuk membawa persembahanku, persembahan dirimu, dan supaya hidupku kembali dikuduskan melalui kurban Ekaristi yang menyatukan kurban dari hidup kita real. Tapi seringkali kita memilih untuk tidak mau dikuduskan. Bahkan walaupun datang ke gereja, saya mudah tersinggung, berpraduga, berprasangka buruk. Dan ini terjadi dihadapi oleh Yesus di rumah ibadah. Apa yang dikatakan setan? Saya tahu kamu orang yang kudus dari Allah. Apa urusanmu? Seorang imam, siapapun imamnya, kalau memberikan renungan, ya tentu pasti menyinggung hati. Orang pasti banyak terkena-kena. Karena sebelum itu seorang imam merenungkan dulu, meneliti, mengalami kejadian-kejadian di sekitarnya, bahkan di dalam kehidupan umatnya. Dan itu perlu disuarakan melalui suara kenabiannya. Dan ketika itu disuarakan melalui suara kenabiannya, mengganggu hati nurani kita, menyinggung hati nurani kita. Dan ketika tersinggung, seharusnya kita berkonfrontasi, mau menghadapi itu secara gentleman, tidak banci, tidak letoy. Dan itu persis iblis yang mengatakan demikian di dalam rumah ibadah. Iblis sudah berpraduga, apa urusanmu? Saya tahu engkau yang kudus dari Allah. Kalau tahu yang kudus dari Allah, ikuti. Jangan justru menghindari itu. Sekali lagi, Yesus ingin mencari yang tidak berdaya itu. Yang tidak berdaya, jangan dipikir fisiknya tidak berdaya, mentalnya lemah. Tapi mental yang kuat pun juga bisa karena kesombongannya, merasa diri benar. Dan ini perlu dibersihkan, supaya setelah dibersihkan itu dapat menjadi kudus kembali. Tetapi ya itu tadi, wah ini pastor mau khotbah pasti singgung sana singgung sini lagi. Sudah ada perdugaan-dugaan, ya, prasangka-prasangka. Akhirnya duduk di gereja sibuk dengan prasangka itu. Itulah setan, ya. Dengan pastor, kau urus apa sih? Apa urusanmu? Iya kan? Paling-paling lain kali saya tidak mau, hilang, tidak mau pergi gereja lagi. Maka sekali lagi, kalau saya punya keyakinan di dalam gereja Katolik, saya disentuh oleh Yesus melalui para gembala saya harus rela dengan rendah hati untuk mengubah diri. Tapi kalau tidak percaya, saya jadi tanda tanya. Kalau kamu tidak percaya dengan hierarki yang dibangun oleh Kristus sendiri, betulkah kamu sudah Katolik? Karena dengan hierarki yang ada dibangun oleh Kristus sendiri, gereja Katolik sampai sekarang dan selama-lamanya.
Dan hierarki itu bukan main-main. Kenapa bukan main-main? Kau punya hierarki di dalam gereja Katolikmu. Mereka itu puasa seumur hidup walaupun jatuh bangun. Puasa apa? Tidak kawin. Puasa seumur hidup untuk apa? Hidup sendirian dalam keseningan, dalam kesunyian. Puasa untuk apa? Puasa untuk tidak kaya, cari duit banyak-banyak, tapi untuk tidak dinikmati. Semua itu dia lakukan. Kalian punya hierarki itu semua mereka lakukan hanya demi pengudusan umat, untuk mendoakan mereka yang tersinggung, untuk mendoakan mereka yang terus-menerus tak berubah, untuk mendoakan mereka yang sekaligus mau mengembangkan dengan sadar penuh kerinduan untuk mencintai Kristus di dalam gerejanya. Itu zaman sekarang Allah masih berkarya di dalam gereja kita, gereja semesta ini, melalui para hierarkinya yang menyuarakan suara kenabiannya. Karena mereka telah menerima imamatnya, dan imamat itu menyalurkan rahmat dan berkat, di mana Allah menaruh sabdanya dari mulut hamba-hambanya itu. Dan tidak hanya demikian, di luar hierarki, di gembala-gembala, ada orang-orang yang patut untuk didengarkan. Mereka juga memiliki karisma, walaupun seringkali tidak nampak, walaupun seringkali kita tidak melihatnya. Karena mengapa? Kita tidak melihat karena kita malas tahu, tidak ambil pusing. Seringkali kita justru berpikir dan memilih yang lain. Satu kali saya diundang rapat konsultasi oleh pemerintah untuk membahas RAPJD, Rencana Anggaran Jangka Panjang Daerah, untuk periode tahun berapa? 2024 sampai dengan 2045, 20 tahun. Saya bisa memberikan masukan ketika saya melihat kejadian real di sekitar saya, apalagi saya sebagai imam. Waktu itu diberikan kesempatan untuk bicara. Mic yang diberikan untuk bicara, saya tunggu-tunggu kok lama sekali. Kapan ya saya duduk di sebelah sini. Mereka yang dari pemerintah, DPR ya, Muspida itu sebelah sini. Tapi mic itu hanya bergulir di situ saja. Saya tunggu-tunggu dari sana itu sampai ada satu tokoh adat yang berteriak, mic itu tolong jangan hanya di sana-sana saja. Baru satu orang pegang mic itu bicara bukan main, panjang lebar trakaruan. Akhirnya saya juga terdorong untuk kasih kode, ya. Tetapi ya pembawa acara itu ya tahu, tetapi bilang nanti Pak, nanti sampai kapan? Ya betul, mereka memberikan lembaran itu untuk ditulis kritik, saran. Saya mau mengungkapkan, ya, di pemerintah itu tidak ada BLK. Katanya mau memberdayakan putra-putra
daerah. Kenapa? Memberdayakan putra-putra daerah, memberikan kualitas kerja mereka. Dan itu pemerintah belum lakukan. Yang lebih dulu lakukan adalah gereja. Di Keuskupan Timika, di Timika, orang-orang Amume, orang-orang Kamoro dilatih membuat kapal, dilatih untuk memelihara mesin tempel itu kalau rusak, ada kemandirian, dan seterusnya dan seterusnya. Baru di belahan daerah pemerintahan yang lain membiarkan itu, hanya teriak tidak puas. Bikin rumah sakit saja sama. Bikin rumah sakit sudah dibangun bagus-bagus, hanya dipakai sementara, tanahnya turun, pondasinya, lantainya mulai pecah-pecah. Akhirnya apa? Tidak digunakan, cari tempat lain. Itu apa? Membangun gedung yang sama, rumah sakit lagi. Dan rumah sakit belum selesai, sudah mau pindah lagi, bangun di tempat lain. Model apa ini? Ini contoh, ya, Bapeda itu, ya, kerjaan selalu menyalahkan ini, menyalahkan itu, tapi puji diri sendiri, ya kan? Itulah kurang lebihnya. Ya, di pemerintahan, di Pemda-Pemda seperti itu, ya. Nah, percuma minta konsultasi, ya, kalau akhirnya hanya di tempat sampah saja itu. Maka ini sebagai realita, ya. Saya harap kita juga sebagai orang Katolik juga bisa mengkritisi itu, berlatih untuk menempa suara hatimu di depan para calon krismawan, krismawati. Saya selalu menekankan ini, memperdalam ini, suara hatimu, disposisi batinmu. Mungkin mereka lebih piawai daripada orang tuanya, Mungkin mereka nanti, ya, mudah-mudahan Roh Kudus memang sungguh bekerja. Ketika krismawan-krismawati nanti, ya, sudah menerima pengurapan dengan minyak suci krisma itu, semoga mereka juga bisa mensortir, menilai setiap kejadian dengan suara hatinya, di mana Roh Kudus juga hadir di sana. Bukan berdasarkan emosi, bukan berdasarkan dendam, bukan berdasarkan amarah. Saudara-saudari, jika saya tetap dalam posisi batin seperti itu, hidup kerohanianku seperti itu, apakah harus diterus-teruskan? Jika iya, maka saya peringatkan kembali, secara perlahan tetapi pasti kita akan mati. Mati, mematikan diri sendiri dan juga mematikan orang lain, keluarga kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita. Maka saya mengajak, mari jagalah diri kita agar tidak menjadi alat bagi setan untuk menghancurkan diri kita, bahkan keluarga kita, anak-anak kita. Karena kita seringkali sadar tapi malas tahu, sehingga kita menghantar mereka kepada kematian. Tubuh kita masih hidup, tapi jiwa kita sebetulnya sudah mati. Tetapi bila sebaliknya, mari kita membangun kehidupan. Semoga hal ini terjadi
di setiap diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.